Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NIM 211 103 1077. Oke, pada saat sekarang ini saya sedikit mengulas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta hasil pemikiran dan kontribusi beliau di dunia pendidikan gitu. Oke, perlu teman-teman ketahui, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri beliau lahir pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Kemudian beliau wafat pada 23 Februari tahun 1923. Oke, perlu kita ketahui pada tahun 1868 tentunya itu bukan masa Indonesia merdeka, sehingga pada masa beliau itu masih masa penjajahan, masa perang ketika itu. Sehingga hal ini tentunya akan mempengaruhi pemikiran beliau terutama dalam dunia pendidikan nantinya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pembelajaran atau pendidikan beliau dari kecil memang sudah diajari oleh Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan ayah beliau, mendidik beliau tentang ilmu agama dan juga dukungan dari Siti Aminah yang merupakan ibu beliau ketika itu. Kemudian juga beliau sempat berguru kepada kakak iparnya sendiri. Beliau juga belajar tentang ilmu agama Islam dan juga tentang ilmu bahasa Arab, sehingga setelah beliau belajar tersebut beliau berkeinginan untuk melanjutkan pembelajaran beliau di kota suci, yakninya di Makkah. Kemudian di Makkah beliau juga belajar kepada guru-guru syekh yang sangat hebat, terutama itu ada namanya diantaranya itu yang pertama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga berasal dari Indonesia, yaitu di daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Kemudian juga ada namanya Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian yang ketiga Rashid Ridho, dan juga yang keempat Ibnu Taimiyah. Di antara guru-guru beliau tersebut yang paling mempengaruhi pemikiran beliau, yang menginspirasi beliau adalah Ibnu Taimiyah, sehingga banyak berlahir konsep pendidikan, pemikiran beliau yang beliau dasarkan kepada Ibnu Taimiyah nantinya. Oke, kemudian setelah beliau berguru, beliau akan kembali ke Indonesia. Ketika itu beliau memiliki kontribusi beliau terhadap pendidikan, yang mana sama kita ketahui pada masa perang tentunya pendidikan orang yang bisa sekolah tentunya tidak banyak. Yang bisa sekolah terutama itu hanya masyarakat sipil, sehingga beliau berkeinginan untuk mendirikan sebuah sekolah ketika itu, sehingga beliau mendirikan sekolah sehingga masyarakat yang kurang mampu, anak yatim itu bisa mengenyam pendidikan dan merasakan pendidikan ketika itu. Sehingga beliau melalui organisasi yang beliau dirikan, yaitu Muhammadiyah, yang beliau dirikan pada 18 November 1918. Beliau banyak menjalankan berbagai aspek-aspek kehidupan itu melalui Muhammadiyah itu sendiri, terutama itu dalam pendidikan itu sampai sekarang itu sangat eksis teman-teman, masih hidup sampai sekarang. Contohnya itu dari Universitas Ahmad Dahlan sendiri, tempat kita belajar sekarang. Jumlah kontribusi sektor pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sangat banyak jumlahnya, ribuan teman-teman. Contohnya itu mulai dari TK sampai ke universitas. TK saja berjumlah sekitar 4.628 kalau tidak salah itu, dan juga SD berjumlah sekitar ribuan juga teman-teman, termasuk SMA. Dan untuk universitas berjumlah sekitar 172 universitas, dan pondok pesantren itu sekitar 67 pondok pesantren teman-teman, dan banyak lagi. Sehingga sektor pendidikan Muhammadiyah itu berjumlah ribuan hasil kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Kemudian untuk metode beliau dalam belajar, beliau lebih mengutamakan penerapan daripada konsep atau teori teman-teman, sehingga beliau setelah belajar dengan murid-muridnya, beliau langsung diterapkan hasil pembelajaran beliau begitu. Dan juga untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sendiri, beliau itu tidak memiliki karya satupun, karena memang pada masa penjajahan, karena hal ini menjadi latar belakang beliau lebih berfokus kepada penerapan, karena itu yang lebih dibutuhkan pada masa itu, sehingga beliau tidak ada menghasilkan karya. Sehingga apabila teman-teman mencari karya tentang yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari itu memiliki karya, namun Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak memiliki karya. Adapun seandainya teman-teman menjumpai karya-karya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, melainkan itu ditulis oleh murid-muridnya ketika belajar dahulu itu. Itulah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan. Beliau memang lebih mengutamakan penerapan atau praktek daripada konsep dan metode. Ini sama dengan Imam Abu Hanifah teman-teman, yang tidak memiliki karya juga. Namun hukum-hukum Islam yang beliau tetapkan itu ditulis oleh murid-muridnya. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang banyak metode dan juga banyak menulis buku ketika itu. Itu sama dengan kontribusinya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hal ini emang karena latar belakang ketika itu adalah masa penjajahan teman-teman. Oke, karena waktunya emang terbatas, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Mukminin dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2
kali 3 1125. Saya di sini akan menjelaskan teori pemikiran filsafat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam teori pemikiran tersebut menjelaskan integrasi ilmu, aman, dan agama. Di dalam integrasi ilmu, kita sebagai mahasiswa punya tujuan, landasan, dan bagaimana tahu ideologi pemikiran nasional ke depan. Itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam sebuah surah Al-Ma'un ketika santrinya tanya, "Wahai Ustaz, kenapa surah Al-Ma'un nggak ganti-ganti? Soalnya Anda belum mengamalkan isi kandungan surah Al-Ma'un." Kemudian santrinya langsung berbondong-bondong lakukan apa yang diperintahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu pula kita sebagai mahasiswa, kita sebagai filosof, kita sebagai cerminan bagaimana kita bisa menerapkan pemikiran integrasi ilmu dan bisa mengamalkan. Itu yang dipakai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kebiasaan berpikir. Bagaimana kita bisa berpikir dengan baik? Ada baik adibu takdibah. Kita bisa berpikir, bersikap progresif, bersikap dinamis, bersikap relatif. Kita sebelum melakukan apapun dipikir lebih dahulu. Sebagaimana pepatah bahasa mengatakan, fakir kobraan dada 5, berpikir lebih dahulu sebelum melakukan. Kemudian pembentukan karakter. Di dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika dia menemukan anak-anak di pinggir jalan, dia ambil, dia asuh, dia rawat, dan dibentuk karakter. Diajarin cara adab sopan santun, diajarin tata cara mandi, diajarin tata cara yang terbaik untuk bisa mengembangkan potensi Anda. Kemudian dibentuk karakter yang dulunya kita manja, dididik bagaimana pembentukan karakter kita menjadi orang sukses ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anang Yanawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2100311145. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum saya menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode penelitian. Jadi, metode penelitian yaitu langkah awal atau pokok permasalahan yang memerlukan suatu pedoman sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Adapun cara-cara yang dipakai untuk memperoleh data dan menjadikannya suatu kesimpulan yang dapat diuraikan dalam analisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menggunakan metode penelitian library search atau lebih dikenal dengan riset perpustakaan. Riset perpustakaan itu sendiri merupakan suatu penelitian yang menjadikan bahan-bahan perpustakaan menjadi sumber utama penelitian. Ini cenderung lebih kepada dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti buku-buku yang memuat tentang konsep-konsep pemikiran penelitian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu sendiri yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan. Perhitungan ini dilakukan secara alamiah atau penemuan.
Dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan seperti mengumpulkan buku-buku, makalah-makalah, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan atau lebih dikenal dengan metode dokumentasi. Dan penelitian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menggunakan dua metode. Dan metode yang pertama yaitu mengidentifikasi atau meneliti atau mencatat informasi dari lapangan dan mencatat suatu data, kemudian dikorelasikan atau dihubungkan dengan bukti referensi yang ada, dan setelah data terkumpul dan kemudian menganalisisnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat berperan sangat penting. Saya simpulkan dari apa yang disampaikan dari Mas Iqbal, saya sendiri dan Mbak Lilis. Dari teori pemikiran filsafat yang kita ambil adalah bagaimana kita bisa mencerminkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlak. Karena di Kiai Ahmad Dahlan yang dididik itu ada pembentukan akhlak, pembentukan karakter, pembentukan budi pekerti yang baik, dan bisa mencerminkan mahasiswa yang terbaik, dan bisa mencerminkan anak-anak yang baik. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita bisa mengambil cerminan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kita bisa bersikap, memperbaiki akhlak, introspeksi diri, apa yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena akhlak itu lebih utama. Kalau kita punya ilmu tapi akhlak kita rusak, adab kita rusak, sia-sia kita belajar. Makanya kalau ada ilmu, ada akhlak, insya Allah kita pasti akan menjadi mahasiswa yang sukses. Hidup mahasiswa. Sekian, terima kasih.